3. Ini again seperti yang saya sampaikan dalam sambutan dari pagi, bangga banget ya. Gini, bandara ini kan dibangun bukan hanya sekedar menjadi airport, tetapi menjadi bagian dari pada identitas masyarakat Jogja. Mulai dari ada Taman Sari, ada Pelengkung Gading, bahkan budaya Kinjeng Musik, everything yang ada dalam bandara ini adalah sebenarnya mininya Jogja. Kota gede aja ada. Nah bayangkan itu tidak bisa kita berbagi dengan masyarakat luas. Dengan adanya Discover YIA, kita bisa bercerita lebih banyak tentang apa yang dimiliki oleh Yogyakarta melalui airport ini. Jadi selama ini nih Pak Pandu ini kalau udah sore, ini nerima orang pada piknik datang ke bandara tapi hanya bisa foto di luar. Sekarang orang bisa datang ke airport, mereka bisa belajar. Anak-anak muda kita bisa datang, bisa ikut turnya, mereka bisa belajar. Dan satu lagi, mereka bisa juga bangga memahami bahwa ini semua 100% dibuat oleh putra bangsa. Jadi kapan lagi kita bercerita mahakarya kita kalau bukan di rumah kita sendiri. Makanya itulah kita dalam masa pandemi ini tidak berarti kita surut ya Pak Pandu ya. Maaf aja deh, dalam masa pandemi justru kita terus memikirkan gimana yuk caranya kita meng-create sesuatu yang baru. Yang kita lakukan hari ini adalah meng-create suatu destinasi baru, yaitu Discover Yogyakarta International Airport dalam bentuk educational tour untuk airport, untuk masyarakat. Kalau ini baru pertama kali di Indonesia atau gimana? Saya sih belum pernah lihat ada di bandara lain lagi ya. Dan nggak semua bandara di dunia juga bersedia 100% ngebuka juga gitu loh. Jadi protapnya, protokol, bukan hanya protokol kesehatan, protokol safety-nya, security-nya Pak Jem menggawangi dan memandu. Jadi memang tidak serta-merta bus yang ditumpangi oleh rekan-rekan media itu bus yang sudah lolos sertifikasi ya Pak Pandu. Jadi jangan berharap bisa ngeliat bus itu lagi jalan-jalan di Malioboro, nggak ada. Bus itu memang dedicated sini, yang safe untuk area landside. Kemudian teman-teman juga kemana-mana menggunakan pass ini. Kenapa? Karena sudah masuk area landside. Teman-teman akan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di garis belakang pada saat kita mengelola bandara. Bukan hanya pada saat lagi happy, juga terhadap pada saat lagi ada insiden. Jadi semua kemegahan dan yang selama ini kita hanya dengar di koran, TV, sekarang masyarakat Jogja juga bisa mengambil bagian dari story-story itu. Dan lebih hebat lagi, siapa tahu besok-besok semua orang juga kalau datang ke Yogyakarta ada tambahan satu destinasi wisata, yaitu Discover YIA. Ada tarif per pax-nya. Jadi dalam masa tarif per pax-nya itu kalau nggak salah 200.000 ya per pax, tetapi selama 4 bulan ke depan itu 85.000 per pax. So 85.000, 85.000 teman-teman selama 2 jam akan keliling airport. Jadi tapi jangan hanya bawa 85.000-nya ya. Nanti kan mampir kota gede, siapa tahu mau belanja. Karena kota gede, yaitu sentra UMKM, pemerintah DIY, itu menyediakan juga 10% untuk diskon kalau teman-teman belanja. Ingat, jadi jalan-jalan, belajar tentang airport, sekalian berbagi dengan UMKM yang lagi berjuang. Ya nggak? Kalau rute Discover YIA ini dari awal sampai akhir? Correct me if I'm wrong ya Pak. Jadi yang dilakukan adalah 100% experience penumpang plus-plus. Kenapa plus-plus? Yang tadi kita ke area airside tidak ada di penumpang. Jadi seolah-olah kita berangkat, turun di Pelengkung Gading, di drop zone, masuk, check-in, ya kan area check-in, area SCP, boarding lounge, kita lihat sampai ke belok kiri, setelah Budaya Kinjeng Musik ke Science Corner, terus belok lagi ke arah selatannya Budaya Kinjeng Musik ke arah Among Bocah, kita seperti penumpang, belanja dulu di kota gede sebelum kita terbang. Kalau penumpang pun begitu, nanti kemudian kita ke area airside, kita lihat samping kelilingin pesawat. Jujur saya baru bilang Pak Pandu, saya aja baru pertama kali sampai ke ujung sana dan saya aja takjub ya. Dan dari situ teman-teman berinteraksi dengan firefighting, bisa ngeliat crisis center yang bisa diperuntukkan untuk 3.000 orang ya Pak Pandu ya. Terus kemudian teman-teman balik melalui baggage claim as if teman-teman mendarat di YIA, masuk all the way nanti grab land transport untuk menuju kota Yogyakarta. Dari perjalanan tadi kita benar-benar dikasih knowledge, pengetahuan betapa bandara YIA ini dibangun ini dengan persiapan luar biasa, matang banget. Sampai tadi dari Gateway juga menceritakan konsep dari setiap bangunan, setiap ruang, setiap bahkan nggak cuma bangunan ya, dari mulai masuk ke bandara diceritakan di mana tempat perjuangannya Bang Randy Pandu. Ini hal-hal yang
pengalaman luar biasa yang memang harus diketahui oleh masyarakat sekitar. Juga diceritakan bagaimana bangunan ini disiapkan juga karena kan dulu suka ada ribut-ribut bahwa Jogja daerah gempa, kemudian di sini dekat pantai takut tsunami, ternyata semua sudah dipersiapkan dan mungkin dulu ada di berita tapi kan tidak semua orang paham. Jadi dengan orang yang benar-benar ingin mengetahui tentang Bandaria, begitu mengikuti wisata edukasi ini luar biasa, semua diceritakan dan dibuktikan dengan langsung masuk. Begitu masuk ke dalam, semua dia bisa melihat proses untuk masuk, check-in, kemudian ruang tunggu seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kemudian setiap sudut-sudut bandara ini luar biasa. Kemudian keterlibatan dari Gubernur Sultan Hamengkubuwono juga untuk memasukkan detail-detail kekhasan Yogyakarta itu ada semua di sini. Terus tadi kita juga masuk ke Kota Gede. Kota Gede ini salah satu tempat belanja yang menampung ini ya UMKM ya. Barang-barangnya juga bagus, harganya juga murah dan spesial ya. Tadi dikasih diskon juga 10% untuk all item dan kita seneng banget gitu. Waktu datang juga dikasih minuman khasnya Jogja ya, yang segar. Nah, begitu kita masuk ke airside, nah ini yang paling susah. Kalau bandara mungkin orang masih bisa masuk pada saat mau bepergian, tapi begitu masuk ke airside, ya itu kan daerah restricted ya, daerah yang kita tidak bisa masuk. Tapi dengan ikut education airport tour ini luar biasa, kita jadi tahu, kita merasakan betapa luas, betapa kayak apa ya, dekat sama pesawat, kita lihat pesawat itu nempelnya dengan garba rata seperti apa, kita pilih di perimeternya, terus batasan dengan laut, dan kita bisa lihat juga di situ ada kayak ada sungainya ya, jalur untuk nahan air dan segala kalau ada banjir dan segala. Jadi di situ kita juga tadi masuk ke area PPK ya, pemadam kebakaran tadi. Itu juga sesuatu yang pengalaman luar biasa. Kita lihat peralatannya juga canggih banget. Saya terus terang pengalaman pertama kali masuk ke tempat PPK itu, kita juga masuk tadi tempat area logistiknya ya, penggudangan yang katanya tour gate-nya tadi bisa menampung 500 ton per hari kapasitas. Jadi pengetahuan seperti itu ini bagus banget.